kadangkala kita diajak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang menjauhkan dari Tuhan untuk ikut kepada kehendak Allah ke arah yang baik, tapi dengan penuh pengorbanan, dengan penuh tantangan. Seperti Bunda Maria yang setia meskipun berat. Yesus dianiaya, Yesus akhirnya mati, walaupun sebelum melihat di salib itu sudah tahu toh Yesus disebut gila, Yesus disebut ini dan lain sebagainya, tetapi toh tetap berani setia. Dan sekarang kita tahu, kita sungguh menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, bukan karena statusnya sebagai Bunda Yesus saja, tetapi karena perjuangannya taat pada kehendak Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti yang dikatakannya sejak awal, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka hari ini kita diajak untuk berupaya juga terus-menerus menjadikan diri kita berani mengikuti sabda Tuhan, meskipun harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin jelek, belum baik, walaupun penuh tantangan. Berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, Bruder, Suster, Pak Romo dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Perjalanan Maria menjadi Bunda Penebus merupakan sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan duka cita. Di satu sisi ia mendapatkan anugerah besar karena menjadi Bunda Sang Penebus, tetapi banyak duka cita yang dilaluinya. Ia sudah mendengar hal tersebut ketika bertemu dengan Simeon di Kenisah. Kemudian ia mengetahui iri hatinya dan kebencian kaum Farisi dan ahli kitab terhadap putranya. Puncaknya adalah ketika ia mengikuti jalan salib putranya hingga menerima jenazahnya di bawah salib. Mari kita awali dengan hening sejenak mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus sedikit mengeluhkan para pendengarnya pada waktu itu. Yesus merasa para pendengarnya itu membuat sikap yang ngeyel, diberikan pewartaan apa saja itu tidak masuk dan selalu mengikuti kehendaknya sendiri, hingga membandingkan seperti orang yang ditiupi seruling tapi tidak menari, ketika menyanyikan kidung duka tidak menangis, jadi ya seturut keinginannya saja. Apalagi kemudian Yesus juga menyampaikan sedikit perumpamaan atau semacam hal yang membuat serba salah para pewarta Injil. Ketika Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak minum, dibilang kerasukan setan. Tapi Yesus ikut makan, ikut minum, disebut sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Maka sikap serba salah itu dirasakan oleh Yesus sendiri ketika berhadapan dengan para pendengarnya. Maksudnya adalah Yesus ingin menyindir atau mungkin mengkritik mereka, diberikan sabda apa saja, diberikan pengajaran apa saja, tidak tergerak, kemudian tidak melakukannya, mendengar saja tidak, bagaimana mau melakukannya. Itulah yang dihadapi oleh Yesus pada saat pewartaannya, pada saat karyanya ketika di Israel pada waktu itu. Dan mungkin itu juga terjadi pada kita semua. Mungkin kita bisa berada di sisi Yesus, tapi juga bisa jadi kita di sisi orang-orang yang mendengar sabda itu. Kalau kita di sisi Yesus, ya kita yang merasa serba salah.
ngene salah, ngono salah, berbuat ini keliru, berbuat itu keliru, dan itu sangat wajar dalam hidup kita sehari-hari itu. Kadangkala sampai kita bisa berkata, aku ki kudu piye, kita itu harus bagaimana, begini salah, begitu salah, dan lain sebagainya. Tapi juga kita bisa jadi di pihak orang yang mendengar sabda itu, bahwa ketika kita mendengar sabda Tuhan, ya sudah berlalu begitu saja, tapi tidak berupaya merenungkannya, tidak berupaya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kalau mari kita bertobat gitu, atau mengaku dosa, ya nggak jalan karena tidak mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan sendiri, tentu melalui banyak orang, bisa romo, bisa prodiakon, bisa ketua lingkungan, bisa keluarga, bisa siapapun yang mengajak kita untuk kembali kepada hal yang baik. Itulah yang dikeluhkan oleh Yesus sendiri. Kadangkala kita pun seperti berjalan seturut keinginan kita sendiri, kita berjalan seturut dengan kehendak kita sendiri dan tidak kemudian mempedulikan kehendak Allah sendiri. Dan kalau kita hari ini merayakan perawan Maria yang berduka cita, kita mempunyai teladan yang menunjukkan kesetiaan kepada kehendak Allah sejak awal mula. Saya rasa kalau boleh memilih, saya rasa ya ini hanya perasaan dan permenungan pribadi, Bunda Maria mungkin tidak mau juga menjadi ibu Yesus itu, mungkin ya, karena sejak awal itu resikonya sudah tahu, berat. Sejak awal saja menerima kabar gembira bagi kita sekarang. Maria menerima kabar gembira. Bagi Maria dulu mungkin kabar yang mengejutkan, wong belum ngapa-ngapain kok mengandung, kan itu hal yang nggak mudah juga. Resikonya mati. Seandainya Santo Yusuf itu tidak menikahi Bunda Maria, bisa saja dia mati. Kenapa? Karena memang hukum pada waktu itu seperti itu. Maka apa yang dialami Bunda Maria dari awal menerima kabar gembira itu sampai akhirnya menerima jenazah Yesus di bawah salib, itu sebuah hal yang membutuhkan pergulatan yang luar biasa. Saya terbantu merenungkan ini ketika menonton sebuah film fiksi ya, tapi berdasarkan kitab suci yang judulnya The Young Messiah atau Mesias Muda. Itu sangat menarik, memperlihatkan bagaimana pergulatan Bunda Maria menjadi ibu Yesus kecil. Jadi itu kisah Yesus kecil di Mesir sampai dengan dia ke Yerusalem pada usia 12 tahun itu. Itu kisah yang luar biasa, bergulat sungguh bahwa dia sampai tidak ingin melanjutkan perutusannya. Tetapi berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, kadangkala kita diajak untuk ikut kehendak Allah walaupun itu mungkin tidak sesuai kehendak kita sendiri. Dengan sederhananya adalah kadangkala kita diajak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang menjauhkan dari Tuhan untuk ikut kepada kehendak Allah ke arah yang baik, tapi dengan penuh pengorbanan, dengan penuh tantangan. Seperti Bunda Maria yang setia meskipun berat. Yesus dianiaya, Yesus akhirnya mati, walaupun sebelum melihat di salib itu sudah tahu toh Yesus disebut gila, Yesus disebut ini dan lain sebagainya, tetapi toh tetap berani setia. Dan sekarang kita tahu, kita sungguh menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, bukan karena statusnya sebagai Bunda Yesus saja, tetapi karena perjuangannya taat pada kehendak Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti yang dikatakannya sejak awal, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka hari ini kita diajak untuk berupaya juga terus-menerus menjadikan diri kita berani mengikuti sabda Tuhan, meskipun harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin jelek, belum baik, walaupun penuh tantangan dan duka cita. Maukah kita? Kita hening sejenak. Bergembiralah saudara-saudari bila menderita bersama Kristus, agar dapat ikut bergembira dan bersukaria bila kemuliaannya kelak dinyatakan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan kita mengikuti kehendak Allah sesuai teladan Bunda Maria. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.